Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan latihan baca kitab yang tidak ada barisnya. Di video ini temanya adalah fi majalisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian ba. Oke, dengan berlatih seperti ini insya Allah kita akan semakin mahir baca kitab yang tidak ada barisnya. Oke, silakan disimak, kita mulai. Walakinnallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Akan tetapi Allah mengetahui rahasia itu, dan yang paling tersembunyi dari itu pun Allah pasti tahu. Perhatikan, walakinnallaha. Allah pada kalimat ini sebagai isim lakinna. Karena isim lakinna maka mansubun, dinasabkan. Tanda nasabnya fathah, Allah. Karena ini isim mufrad. Jadi teman-teman sekalian, isim mufrad kalau dia mansubun maka tanda nasabnya adalah fathah. Jangan lupa dicatat. Oke, perhatikan, lakinna ini kawan inna. Inna dan kawan-kawannya itu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Itulah kerja inna dan kawan-kawannya. Lakinna termasuk kawan-kawan inna. Kita lanjut. Walakinnallaha ya'lamu. Kata ya'lamu adalah fi'il mudhari'un marfu', dirafa'kan. Kenapa dia marfu'un? Karena tidak ada yang menasabkan dan menjazamkannya, maka dia marfu'un. Oke. Tanda rafa'nya apa? Ya'lamu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya'lamu, mimnya dhammah. Apa alasannya? Alasannya adalah karena ya'lamu fi'il mudhari' yang bukan af'alul khamsah. Ini bukan af'alul khamsah. Jadi teman-teman sekalian, kalau fi'il mudhari' bukan af'alul khamsah, maka itu tanda rafa'nya adalah dhammah, seperti walakinnallaha ya'lamu. Kata ya'lamu. Kita lanjut. Kata as-sirra, walakinnallaha ya'lamu as-sirra. As-sirra ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih dari ya'lamu. Karena dia maf'ulun bih maka pasti mansubun, dinasabkan. Harus kita ingat teman-teman sekalian, maf'ulun bih sama dengan mansubun. Oke, tanda nasabnya apa? As-sirra. Tanda nasabnya adalah fathah. Ra-nya berbaris fathah. As-sirra. Apa alasannya? Alasannya karena ini isim mufrad. Seperti yang kita sebutkan tadi, isim mufrad kalau dia mansubun maka tanda nasabnya adalah fathah. Harus kita ingat terus supaya lebih lancar lagi baca kitab ke depannya. Kita lanjut. Wa akhfa. Wawnya ini huruf ataf, maka kata akhfa adalah isim yang diatofkan ke as-sirra. As-sirra mansubun, maka akhfa pasti mansubun, dinasabkan. Oke, tanda nasabnya di sini fathah, tapi tidak kelihatan fathahnya, baris fathahnya, karena huruf terakhir pada kata akhfa adalah huruf illat, yaitu alif. Ini walaupun dia seperti huruf ya, tapi ini adalah alif. Dari mana bisa kita tahu? Pertama, tidak ada titiknya. Kemudian sebelum terakhir, huruf yang sebelum terakhir di sini fa, itu dia berbaris fathah, maka ini adalah alif. Wa akhfa. Ini kata akhfa dari khafiyun. Khafiyun artinya tersembunyi. Akhfa itu yang lebih tersembunyi. Oke, kita lanjutkan. Wa qad anzalallahu fi dzalika ayatan. Wa qala, dan Allah telah menurunkan pada peristiwa itu satu ayat Al-Quran. Wa qala yang bunyinya adalah. Oke, kita jelaskan dulu cara bacanya.
Wa qad anzala, kata anzala adalah fi'il madhi mabani 'alal fathi. Anzala, lamnya ini pakai fathah. Alasannya karena ini fi'il madhi yang tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu ta, ti, tu, na, nun niswah dan waul jamaah, maka dia mabaniyun 'alal fathi. Kalau tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang kita sebutkan ini, maka fi'il madhi itu pasti mabaniyun 'alal fathi, seperti anzala. Oke, kita lanjut. Wa qad anzalallahu, Allahu ini fa'il dari anzala. Karena Allahu adalah fa'il, maka marfu'un dirafa'kan. Fa'il itu marfu', bukan mansubun. Oke, Allahu marfu'un, tanda rafa'nya ad-dhammatu. Alasannya karena ini isim mufrad. Fi dzalika ayatan. Perhatikan kata ayatan. Kalau dzalika itu pasti dzalika. Perhatikan ayatan. Ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih dari anzalallahu. Allah menurunkan ayat. Ayatan maf'ulun bih, maka mansubun, tanda nasabnya fathah karena ini isim mufrad. Ayatan. Wa qala, qala ini fi'il madhi mabani 'ala al-fathi karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kita lanjut. Firman Allah itu, ya, firman Allah yang dimaksud adalah wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Mereka, para sahabat Nabi itu lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka. Walau kana bihim khasasatun, walaupun pada hakikatnya sebenarnya mereka juga sangat membutuhkan. Oke, perhatikan kata yu'thiruna. Ini fi'il mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un, dirafa'kan. Alasannya karena tidak ada yang menasabkan dan menjazamkannya, maka dia tetap marfu'un. Oke, tanda rafa'nya adalah thubutun nun wa yu'thiruna. Nanya inilah tanda rafa'nya, tidak dibuang, tetap dia. Itulah tanda rafa'nya. Alasannya karena ini termasuk al-af'al al-khamsah. Jadi teman-teman sekalian, al-af'al al-khamsah itu tanda rafa'nya thubutun nun, tanda nasab dan tanda jazamnya nunnya dibuang, hadfun nun namanya. Oke, ala anfusihim. Anfusi adalah majrurun karena sudah didahului oleh ala. Tanda jarnya kasroh. Anfusi, sinnya pakai kasroh. Him ini kembali ke para sahabat. Nah, tapi di potongan ayat ini tidak disebutkan, tidak ada di sini. Oke, walau kana bihim khasasatun. Kana ini fi'il madhi mabani 'alal fathi, nunnya pakai fathah. Alasannya karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Khasasatun ini isim kana. Karena dia isim kana, maka marfu'un dirafa'kan. Tanda rafa'nya di sini dhammah karena ini isim mufrad. Isim kana itu marfu'un dirafa'kan. Kita lanjut. Wa sa'ala rasulu 'anil qissati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kisah yang terjadi di rumah Abu Talha. Sa'ala ini fi'il madhi mabani 'ala al-fathi karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia mabani 'ala al-fathi. Sa'ala. Ar-rasulu fa'il dari sa'ala, maka marfu'un, fa'il itu kan marfu'. Tanda rafa'nya dhammah karena ini isim mufrad. 'Anil qissati, an huruf jar dibaca kasrah, anil karena ada yang mati di depannya. Al-qissati majrurun, tanda jarnya kasrah karena ini isim mufrad.